Kevin, si penulis hebat. Perkenalkan Kevin, anak yang sering terlambat di kelas. Matanya sayu, kepalanya sering tertunduk di meja, tugas-tugasnya selalu kosong, dan ia lebih suka melamun daripada belajar. Tapi, lamunannya bukan sekadar kosong. Ia sedang mencoba menyusun strategi, mencari jalan keluar dari kekacauan di rumah. Ibu Yeni, guru BP di SMPN 248 Jakarta, sering memanggilnya. Kevin, ada apa? Mengapa kamu tidak fokus? Tanyanya lembut, tetapi Kevin hanya menatap kosong. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia merasa tak ada gunanya bicara. Bagaimana bisa ia menjelaskan beban yang tak terlihat itu? Pak Budi, guru kelasnya, memperhatikan Kevin. Ia melihat lebih dari sekadar kemalasan. Ada kesedihan dan beban pikiran di mata Kevin. Pak Budi tahu ia harus mendekat, bukan menghakimi, melainkan mencari tahu akar masalahnya. Suatu sore, Pak Budi mengajak Kevin mengobrol santai di luar jam pelajaran. Mereka berbicara tentang banyak hal bukan hanya pelajaran. Kevin mulai merasa nyaman, perlahan menyadari bahwa ada orang dewasa yang peduli tanpa menghakimi. Perlahan, Kevin membuka diri. Ia bercerita tentang suara-suara keras di rumah, tentang orang tuanya yang sering bertengkar. Ia merasa harus selalu siap siaga, melindungi adiknya, atau sekadar menghilang dari situasi itu. Belajar menjadi hal terakhir yang bisa ia pikirkan, karena energinya habis untuk bertahan. Pak Budi mendengarkan dengan sabar. Ia tidak memberi solusi instan, tetapi ia memberi Kevin ruang untuk merasa didengar dan dipahami. Kevin, kata Pak Budi, perasaanmu valid. Tapi kamu punya kekuatan untuk memilih bagaimana kamu bereaksi. Kamu punya bakat yang luar biasa, kamu bisa menyalurkan semua itu ke dalam sesuatu yang positif. Kata-kata Pak Budi menanamkan benih rasionalitas dan harapan. Kevin mulai berpikir, apa yang bisa ia kendalikan? Ia tidak bisa menghentikan pertengkaran orang tuanya, tapi ia bisa mengendalikan nilainya, masa depannya. Ia mulai mencoba mengerjakan tugas, sedikit demi sedikit, melihatnya sebagai langkah kecil menuju kemandirian. Ia juga menemukan kegembiraan dalam menulis. Kata-kata menjadi pelariannya, tempat ia bisa menuangkan perasaannya, membangun dunia, di mana ia punya kendali penuh. Ia bergabung dengan klub menulis dan mulai berlatih untuk lomba menulis bahasa Inggris, menyalurkan semua emosinya ke dalam karya. Hari kenaikan kelas tiba. Kevin tidak lagi tertinggal. Nilainya melonjak tinggi. Dan yang paling membanggakan, ia memenangkan lomba menulis bahasa Inggris. Ia berdiri di panggung, bukan lagi dengan tatapan kosong, tapi dengan senyum bangga dan mata yang berbinar penuh arti. Kevin belajar bahwa ia bisa menciptakan jalannya sendiri, bahkan di tengah badai. Dengan dukungan dan tekad, ia mampu mengubah kesedihan menjadi kekuatan dan menemukan bahwa setiap masalah memiliki solusi jika kita mau mencarinya dengan pikiran yang rasional dan hati yang terbuka. Ia bukan hanya siswa yang berprestasi, tetapi juga anak yang menemukan kembali semangatnya dan merencanakan masa depannya. Kevin belajar bahwa ia bisa menciptakan jalannya sendiri, bahkan di tengah badai. Dengan dukungan dan tekad, ia mampu mengubah kesedihan menjadi kekuatan dan menemukan bahwa setiap masalah memiliki solusi jika kita mau mencarinya dengan pikiran yang rasional dan hati yang terbuka. Ia bukan hanya siswa yang berprestasi, tetapi juga anak yang menemukan kembali semangatnya dan merencanakan masa depannya.